Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari dunia lain, yakni pengalaman seseorang yang katanya mengembara ke alam gaib, yang menyaksikan langsung kepedihan orang-orang yang semasa hidupnya melakukan pemujaan setan, yakni demi suatu pesugihan harta. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja, gini ceritanya. Dia berada di alam maya. Dia melihat bingkai suram yang penuh tanda tanya. Di sana ada sebuah kisah yang dialami oleh Sukarman, seorang petualang ritual asal Yogyakarta. Suatu ketika dia mencari tempat pemujaan pesugihan di salah satu goa yang ada di Yogyakarta. Di tempat itu dia menemui juru kunci yang menjaga tempat keramat. Dia pun mengembara ke alam pemujaan pesugihan yang menyeramkan. Alam kehidupan lain yang gemerlap, keindahan dan kemegahan membuat tidak sedikit orang yang terlena untuk menikmatinya tanpa meninggalkan dunia nyata seperti tempat berpijak dan menempatkan keunggulan. Seorang bisa berbuat apa saja asalkan mau diperbudak iblis dan memujanya setan, jin, dan sebangsanya hanya untuk mendapatkan kemewahan atau kekayaan. Memang sewaktu hidup di dunia berkelimang harta jelas tidak terasakan kepedihan, namun di alam baka kita ketika ajal menjemput, resiko sebagai imbalan yang dia perbuat dapat dirasakan demikian pedih. Seperti kisah misteri yang dialami Sukarman ini sewaktu bertamasya atau berjalan-jalan ke alam maya atau dunia lain. Di sana dia kebetulan berkelana di alam di mana orang meninggal yang semasa hidupnya melakukan pemuja setan ini adalah hidup setelah mereka meninggal. Dia menyaksikan betapa ngeri menyaksikan para pemuja setan yang melakukan seperti pesugihan. Di sana dianiaya demikian berat, dipukuli, diinjak-injak, dan dibakar dalam sebuah tungku besar yang panas membara. Tidak sekedar itu, selama berada di alam baka, orang-orang berhati tamak tersebut dihinakan di antara makhluk lain yang berada di alam tersebut. Mereka tidak lain adalah hanya serpihan-serpihan yang tidak berguna. Misalkan saja dijadikan sebagai pagar, jembatan, atau bahan material, sebagai tempat pijakan kaki atau pilar pagar yang dibiarkan kehujanan dan kepanasan. Sukarman yang oleh juru kunci suatu tempat keramat di Parangtritis telah mengalaminya, diajak untuk berkeliling ke alam jin dan melihat kehidupan di alam itu. Ternyata jin juga kehidupannya sama seperti manusia. Di sana kehidupannya juga beragam. Ada jin yang kaya raya dan memiliki banyak budak manusia yang keberadaannya sungguh menyedihkan. Tapi ada juga jin miskin yang sedikit memiliki budak. Bahkan ada yang sama sekali tidak memilikinya. Manusia yang dijadikan budak iblis itu dari pandangan Sukarman pada umumnya bernasib sebagaimana terjadi seperti pada awal mula sejarah perbudakan di dunia dulu. Tubuh mereka kurus, kering, tinggal kulit pembungkus tulang. Warna kulit hitam legam. Dan apabila dalam suatu pekerjaan mendapat kesalahan, tak urung mendapat deraan cambuk dari tuannya, sehingga sekujur badannya mengeluarkan darah. Mereka bekerja tak mengenal waktu. Dalam kisahnya, Sukarman
hingga dapat berkelana ke alam ini berawal dari keinginannya untuk menjadi orang kaya. Dia sendiri kerjanya hanya kuli serabutan, padahal anaknya 3 dan semuanya butuh biaya. Sukarman sudah bulat tekadnya mencari kekayaan dengan jalan nyajen atau pesugihan. Dia pun sudah berjanji segala resiko sudah siap dihadapi. Dengan tekad membatu, dia mendatangi sebuah tempat penyembahan paling terkenal di Pulau Jawa tersebut. Tiba-tiba di hadapan juru kunci, Sukarman menceritakan maksudnya. Dengan resiko apapun ia sanggup menerima. Sang juru kunci atau kuncen hanya tersenyum lalu memberikan wejangan. Pesannya, nanti kalau kamu sudah di tempat pemujaan atau tempat mengontak atau berkomunikasi dengan siluman, jin, dan lain sebagainya, kamu dilarang mengucap kalimat-kalimat Al-Quran. Jangankan mengucap kalimat, ingat kepada Tuhan saja tidak boleh. Ini akan menggagalkan semua maksud. Dan kalau kamu sudah mulai masuk gua siluman, jangan mengenakan busana. Walau selembar benang pun tidak boleh ada yang melekat di tubuh. Anda harus telanjang bulat. Pesan Pak Kuncen tersebut seperti diceritakan oleh Sukarman. Pesan lainnya, selama menelusuri lorong goa gelap gulita, Sukarman dilarang tengok kanan kiri. Jalan pun harus menunduk kepala. Dan sungguh ajaib, lorong goa yang semula gelap gulita ternyata berangsur-angsur menjadi terang benderang. Di sekelilingnya terlihat beraneka macam batu pualam. Jalan tanah yang semula diinjak penuh bebatuan berubah menjadi tumbuhan lumut hijau permadani begitu empuk. Makin ke dalam semakin terlihat keajaiban. Ternyata lorong goa itu hanya merupakan jalan pintu masuk saja. Di dalamnya tampak suatu bangunan istana megah yang penuh dengan ukiran-ukiran candi yang luasnya tak terkirakan. Inilah yang disebut alam pesugihan Pekik Sukarman. Namun lebih ke dalam lagi, Sukarman merasakan hawa yang sangat panas dan merasakan keangkeran tempat asing itu. Dia masih dituntun oleh sang juru kunci. Kemudian diajak meniti undakan bangunan. Tapi alangkah terkejutnya saat menginjakkan kakinya. Ternyata undakan tersebut terasa sangat empuk. Begitu dilihat, ternyata undakan itu terdiri dari tumpukan-tumpukan tubuh manusia yang mulutnya menyeringai kesakitan. Sukarman merinding, tapi ia tak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, Sukarman dibimbing ke sebuah kolam yang ada jembatan penyeberangan. Ternyata jembatan itu pun terdiri dari anyaman-anyaman dari sulaman tubuh manusia. Mulai pilar hingga tiang-tiangnya semua terdiri dari tubuh manusia yang dipasak oleh bilah bambu. Dari sekujur tubuh anyaman manusia itu mengucur darah segar yang tiada henti. Mengerikan sekali. Saat berada dalam suasana mencekam itu, tiba-tiba ada suara berat seorang yang terdengar dari undakan jembatan yang diinjak. Hei manusia, mengapa kamu datang kemari? Maukah kamu kelak tersiksa seperti kami? Kata suara itu serak. Sukarman makin gentar takut hatinya. Merasakan kengerian yang tiada taranya. Sebelum melangkah lebih jauh, tiba-tiba dari arah sebelah kanan terlihat beberapa orang yang dijadikan tumpuan suatu bangunan berupa stupa yang menghiasi kolam. Kolam itu airnya tidak lazim, warnanya menyerupai darah dan menyebarkan bau anyir. Manusia yang dijadikan tumpukan itu terlihat sedang menahan beban dan menahan sakit yang berkepanjangan. Mereka menyeringai kesakitan, sedangkan sekujur tubuhnya mengeluarkan darah melalui pori-pori kulitnya. Wahai anak muda, mengapa kau kemari? Pulanglah, kembali ke tempatmu sebelum terlambat.
Jangan mengikuti jejak kami yang tersesat. Kami saat ini merasakan penyesalan. Maka anak muda, biarkanlah cuma kami yang menjadi korban. Ucap sosok manusia tersiksa itu. Sukirman bergidik. Dia sadar alam yang dimasuki itu. Maka sebelumnya oleh juru kunci memandikannya dengan kembang agar hatinya mantap. Secepat itu hatinya meronta dan mengulurkan maksudnya dalam posisi 180 derajat. Allahu Akbar, pekiknya. Begitu mengembalikan badannya, ternyata semua yang terlihat secara ajaib hilang semua. Yang ada hanya mulut goa yang berbatu-batu. Sukarman terus berlari keluar tak menghiraukan juru kunci yang mengantarkannya. Begitu sampai di luar goa, dia segera bersujud ke tanah menghadap ke arah kiblat mengucap istighfar berulang-ulang dengan derayan air mata. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah hambamu ini yang hampir saja tergiur bujukan iblis, rintihannya dalam hati. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik pelajaran dan hikmahnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.